Assalamualaikum anak-anakku kelas 6 semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak beserta semua keluarga di rumah? Alhamdulillah, semoga anak-anakku beserta semua keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke pembahasan tema 2, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 ya. Baik, untuk pembahasan yang pertama, materi kita di pembelajaran 4 ada muatan bahasa Indonesia KD 3.4 anak-anak ya. Mencakup materi ciri-ciri kata tanya. Nah, ciri-ciri kata tanya yang pertama diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimatnya anak-anak ya. Jadi ada tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian ciri-ciri kata tanya yang kedua terletak di awal sebuah kalimat tanya. Jadi biasanya kata tanya tersebut letaknya di awal ya. Di awal sebuah kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, seringkali diikuti imbuhan sufiks kah seperti apakah, siapakah, dan sebagainya ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya anak-anak. Di sini ada materi PPKN KD 3.4 ya. Di materi PPKN ini ada pembahasan terkait semangat persatuan dan kesatuan. Nah, apa itu semangat persatuan dan kesatuan? Yaitu bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Paham ya anak-anak ya? Kemudian semangat persatuan dan kesatuan ini anak-anak ditegaskan dalam Pancasila dan UUD 1945 ya. Yang ketiga, semangat persatuan dan kesatuan ini sangat penting sekali bagi bangsa Indonesia anak-anak. Karena dengan adanya semangat persatuan dan kesatuan ini, bangsa kita akhirnya bisa merdeka ya. Pembelajaran yang kelima, anak-anak ada muatan IPS KD 3.4. Di muatan IPS ini ada materi terkait makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ya. Apa saja makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Yaitu 1. Proklamasi melahirkan negara Indonesia anak-anak ya. Kemudian yang kedua, proklamasi membuat bangsa Indonesia yaitu berdirinya negara RI secara de facto. Jadi diakuinya negara RI oleh negara-negara lain anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, proklamasi ini menjadi puncak perjuangan bangsa kita, puncak perjuangan bangsa Indonesia ya. Yang keempat, menjadikan Indonesia bangsa yang bermartabat. Karena sudah diakui oleh semua negara, akhirnya bangsa kita nih dihargai anak-anak ya, karena sudah merdeka ya, tidak dijajah lagi. Kemudian yang kelima, proklamasi merupakan peristiwa penting dalam sejarah. Jadi proklamasi ini akan selalu diingat baik itu oleh seluruh kalangan, seluruh rakyat bangsa Indonesia ya, termasuk kita. Paham ya anak-anak ya? Jadi proklamasi ini merupakan peristiwa yang sangat bersejarah. Untuk muatan berikutnya di PB5 atau di pembelajaran yang kelima ada SBDP KD 3.3 anak-anak. Nah, di SBDP KD 3.3 ini ada materi pola lantai tari kreasi daerah. Kalau di pembelajaran sebelumnya anak-anak sudah membahas fungsi dari pola lantai, yaitu untuk memperindah tarian ya, membuat tari yang ditampilkan nampak lebih indah, lebih bagus, lebih menarik. Nah, di sini ada pembahasan pola lantai tari kreasi daerah. Yang pertama, ada pola lantai vertikal lurus anak-anak. Contoh tariannya apa? Ini ada tari pasambahan ya. Yang kedua ada pola lantai horizontal. Untuk pola lantai horizontal ini bisa kita temui pada contoh tari saman dan tari lengger ya. Yang ketiga ada pola lantai diagonal anak-anak. Contoh tarinya yaitu tari Sinanggar Tulu dan tari Remo ya. Yang keempat ada pola lantai garis melengkung. Contohnya tari piring dan tari legong ya. Itu anak-anak terkait pembahasan pola lantai tari kreasi daerah.
Berikutnya anak-anak ini ada penugasan untuk anak-anak. Penugasannya terkait belajar di rumah IPS KD 4.4. Perhatikan bagaimana hubungan antara proklamasi dengan perjuangan yang dilakukan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Jadi silakan anak-anak tuliskan hasilnya di selembar kertas. Jika anak-anak mengalami kesulitan, anak-anak juga bisa meminta bantuan kepada orang tua di rumah ya. Silakan dituliskan apa tadi hubungannya antara proklamasi dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa ya. Kemudian untuk penugasan yang berikutnya, yang pertama ini ada soal pilihan ganda. Ini terkait SPDP ya tadi. Perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar di situ anak-anak, coba disimak. Pola lantai yang ditunjukkan pada gambar merupakan pola lantai apa? Apakah A vertikal, atau B horizontal, atau C diagonal, atau D lingkaran? Jadi kalau itu bentuknya lurus ke depan ke belakang, berarti termasuk yang mana ya? Apakah vertikal, horizontal, diagonal, atau lingkaran? Silakan nanti disilang di LKS-nya anak-anak ya, di lembar kerjanya anak-anak. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi dari pola lantai pada tarian daerah. Apa tadi fungsinya dari pola lantai ya? Silakan dituliskan. Kemudian yang ketiga, anak-anak ini ada gambar tari. Gambar tari saman ini anak-anak ya. Nah, anak-anak diminta untuk bagaimana pola lantai tarian pada gambar. Silakan anak-anak tuliskan bentuk pola lantai pada tari saman tadi berbentuk apa ya. Yang keempat, sebutkan makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Tadi sudah bisa dijelaskan ya, silakan anak-anak tinggal menuliskan apa tadi makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa. Yang kelima, bagaimana cara menghargai jasa para tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jika anak-anak sebagai siswa, sebagai seorang pelajar, bagaimana caranya? Cara anak-anak untuk menghargai jasa tokoh kemerdekaan. Silahkan nanti anak-anak tuliskan ya. Berikutnya anak-anak di pembelajaran 6, ini ada muatan bahasa Indonesia KD 3.4 terkait materi penggunaan kata tanya. Nah, jika di materi sebelumnya anak-anak sudah membahas terkait rumus dari kata tanya ada 5W1H ya. Nah, di sini sekarang kita membahas penggunaannya. Untuk kata tanya yang pertama yaitu apa? Biasanya anak-anak bisa melihat dari bentuk jawabannya. Bentuk jawabannya terkait kata tanya apa ini berhubungan dengan benda atau sesuatu anak-anak. Contoh kalimat tanyanya misalnya, apa yang dimaksud dengan pola lantai? Nah, seperti itu ya. Yang kedua, anak-anak ini ada kata tanya siapa. Untuk kata tanya siapa, bentuk jawabannya berhubungan dengan orang atau pelaku, ya. Jadi berhubungan dengan orang atau pelaku. Contoh kalimat tanyanya, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok? Nah, yang ketiga kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini bentuk jawabannya berhubungan dengan waktu kejadian. Contoh kalimat tanyanya, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Nah, itu ya penggunaannya ya anak-anak. Yang keempat, ini ada kata tanya di mana anak-anak. Kata tanya di mana ini, nah ini biasanya bentuk jawabannya berhubungan dengan tempat peristiwa ya. Tempat peristiwa. Nah, untuk contoh penggunaannya, kalimat tanyanya di mana konferensi meja bundar dilaksanakan. Kemudian yang kelima ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini berhubungan dengan sebab atau alasan. Nah, untuk contoh penggunaannya, mengapa kerukunan harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Yang terakhir kata tanya bagaimana anak-anak. Nah, ini biasanya berhubungan dengan keadaan atau proses ya. Untuk contoh penggunaannya, bagaimana tumbuhan jarak melindungi diri dari pemangsa. Itu ya anak-anak ya terkait pembelajaran 6 muatan bahasa Indonesia KD 3.4. Yang berikutnya kita lanjutkan ke muatan PPKN KD 3.4 ya. Ini terkait materi sikap persatuan dan kesatuan anak-anak ya. Yang pertama, sikap persatuan dan kesatuan yang perlu kita terapkan adalah sikap saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Yang ketiga, memilih teman yang baik ya. Yang keempat, menjalin silaturahmi.
Yang kelima, tidak membeda-bedakan suku. Jadi semua contoh sikap ini merupakan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan atau yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan ya. Oke anak-anak, yang terakhir ini ada penugasan untuk anak-anak. Yang pertama, sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah, ada poin A, B, C, dan D ya. Nanti anak-anak silakan memilih yang paling benar, silakan anak-anak silang di lembar kerjanya. Yang A, memilih-milih teman yang memilih-milih teman bermain ini termasuk persatuan apa tidak, mencerminkan persatuan dan kesatuan apa tidak ya. Yang B, membantu teman yang kesusahan. Yang C, berdebat dengan teman. Yang D, bertengkar dengan teman. Silakan nanti dipilih ya. Yang nomor 2, perbedaan telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki teman yang berasal dari suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Menurutmu, bagaimana sikap yang harus dikembangkan agar kita tetap hidup rukun meskipun dalam perbedaan? Jadi kita harus mengembangkan sikap apa anak-anak ya? Silakan ditulis nanti jawabannya ya. Kemudian yang ketiga, kata tanya yang berfungsi untuk mencari tahu waktu kejadian suatu peristiwa adalah A, mengapa, B, bagaimana, C, di mana, dan D, kapan. Coba tadi yang berhubungan dengan waktu, kita menggunakan kata tanya apa yang betul ya, silakan nanti disilang. Kemudian soal yang berikutnya ada dialog anak-anak, dialog antara Rudi dan Susi. Pertanyaannya, kata tanya yang tepat untuk melengkapi pertanyaan pada dialog di atas adalah. Nah, dialognya Rudi ada tanda titik-titik di situ anak-anak. Nanti anak-anak isi dengan kata tanya yang sesuai ya. Titik-titik-titik sistem bercorak tanam yang baik. Kemudian Susi menjawab, harus mengolah tanah secara baik dan memilih bibit yang berkualitas. Nah, ini berhubungan dengan proses, berhubungan dengan cara. Berarti kita menggunakan kata tanya apa yang sesuai, apakah apa, atau siapa, atau mengapa, atau bagaimana ya. Silakan nanti anak-anak silang di lembar kerjanya. Itu saja anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. See you in the next letter. Mas Eli akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.